Hai sahabat Geraha Hermin, tahu nggak sih tanggal 4 September diperingati sebagai hari apa? 4 September diperingati sebagai Hari Kesehatan Seksual Sedunia. Nah, tahu nggak sih apa itu kesehatan seksual? Menurut WHO, kesehatan seksual merupakan suatu keadaan kesejahteraan baik fisik, mental, dan sosial yang kaitannya dengan seksualitas. Menurut laporan Kementerian Kesehatan tahun 2017, hanya sekitar 20% remaja usia 15 hingga 24 tahun yang mengetahui informasi mengenai HIV dan penyakit menular seksual lain seperti sifilis dan herpes. Berdasarkan data Kemenkes tahun 2022 hingga bulan Juni, ada sekitar 519.000 pengidap HIV di seluruh Indonesia, di mana Kepulauan Riau termasuk dalam 10 besar yang kasusnya telah mencapai 12.000. Menjaga kesehatan seksual dan reproduksi penting bagi pria maupun wanita, baik remaja maupun dewasa, dan juga penting diajarkan sejak dini. Hal ini bertujuan agar individu terbebas dari penyakit atau kecacatan dari sistem reproduksinya. Pendidikan seksual dan reproduksi dengan cara yang tepat dan diajarkan sejak dini mampu membentuk perilaku seks yang sehat di masa mendatang. Tentunya diperlukan dukungan dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Berikut ada beberapa panduan pendidikan seksual dan reproduksi sejak dini. Yang pertama, pada usia 0 hingga 2 tahun, biasanya si kecil mulai ingin memahami bagian-bagian anggota tubuhnya. Diharapkan orang tua memberikan informasi mengenai nama anggota tubuh yang sebenarnya, bukan menggunakan istilah lain agar anak tidak bingung, dan memiliki pikiran positif terhadap anggota tubuhnya sendiri. Yang kedua, pada usia 3-5 tahun biasanya anak mulai mengerti perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Diharapkan orang tua mampu memberikan penjelasan kepada anak mengenai perbedaan perempuan dan laki-laki agar tidak salah kaprah. Dan mengingatkan bahwa anggota tubuhnya, khususnya bagian kemaluan, hanya miliknya sendiri dan hanya dapat disentuh oleh dia dan orang tuanya. Yang ketiga, pada usia 6 hingga 8 tahun, anak mulai penasaran tentang aktivitas seksual dan pubertas. Orang tua dapat menekankan bahwa hubungan seksual hanya dapat dilakukan oleh 2 orang dewasa dan sudah menikah. Yang keempat, pada usia 9-12 tahun, biasanya anak sudah masuk pada masa pubertas. Diharapkan orang tua mampu memberikan penjelasan mengenai gejala dan perubahan tubuh yang dialami pada masa pubertas, baik pria maupun wanita. Misalnya saja perubahan ukuran penis dan payudara, tumbuhnya rambut di kemaluan, dan lain sebagainya. Tidak perlu sungkan, orang tua harus mampu membangun komunikasi yang hangat pada anak. Sebaiknya penjelasan masa pubertas ini pada anak perempuan dijelaskan oleh sang ibu dan pada anak laki-laki dijelaskan oleh ayahnya. Yang kelima, usia 12 hingga 18 tahun biasanya anak mengalami perubahan bentuk fisik dan emosionalnya. Dan biasanya anak juga menjadi pribadi yang tertutup dari orang tuanya. Dalam menyikapi hal ini, orang tua harus terbuka terhadap anaknya dan menekankan kembali kepada anak bahwa hubungan seksual hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah dewasa dan sudah menikah, juga mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Berikut adalah tips cara menjaga kesehatan seksual dan reproduksi. Yang pertama, bersihkan organ intim dengan baik dan benar. Mengetahui cara membersihkan bagian intim dengan baik dan benar dapat menghindarkan kamu dari infeksi bakteri ataupun jamur. Kamu dapat membersihkan organ intim menggunakan air hangat atau air biasa. Hindari penggunaan sabun pembersih organ intim karena dapat mengubah pH dan membasmi bakteri baik yang ada di organ intim tersebut. Dan pada wanita masih dianggap normal apabila masih berwarna putih atau kekuningan dan memiliki aroma yang tidak menyengat. Keputihan ini dapat berlangsung selama 1 atau 2 tahun sejak masa pubertas hingga masa menopause. Jangan lupa membersihkan organ intim dengan cara satu arah dari depan ke belakang agar bakteri dari anus tidak masuk ke organ intim. Yang kedua, lakukan seks yang aman. Tak hanya semata-mata untuk kontrol kehamilan, kondom merupakan cara terbaik kedua untuk menghindarkan kamu dari penyakit menular seksual. Perlu diingat bahwa cara terbaik pertama adalah tidak menggonta-ganti pasangan seksual. Yang terakhir adalah terapkan gaya hidup sehat. Makanan yang sehat, olahraga rutin, tidur yang cukup, dan memenuhi asupan cairan tidak hanya berdampak baik bagi fisik, tapi juga organ reproduksi. Dan juga sebaiknya hentikan kebiasaan merokok, bergadang, dan minum minuman beralkohol ya. Sekian penjelasan dan tips mengenai kesehatan seksual dan reproduksi. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Sampai jumpa dan salam sehat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi di bawah ini ya untuk mendapatkan video terbaru dari kami.